Oke, halo semuanya. Jadi kembali lagi dalam segmen Script. Jadi ya menemani kawan-kawan yang mungkin sedang mengerjakan skripsi, tidak tahu harus bagaimana. Kemarin sudah cukup banyak membahas tentang ide, kemudian juga mencari judul, tips cepat mengerjakan dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke teknis, yaitu bagaimana ketika kawan-kawan mau coba konsultasi terkait judul ke calon pembimbing. Kenapa dibilang calon pembimbing? Karena gini teman-teman, di beberapa kampus ada sistem yang disebut dengan seminar proposal atau seminar usulan. Jadi di sini fungsinya adalah teman-teman menjelaskan, memaparkan, mempresentasikan kenapa mengangkat hal tersebut. Nah, biasanya di beberapa kampus tertentu, sebelum teman-teman dihadapkan dengan seminar proposal yang at least itu ada tim dosen, jadi dosennya tidak satu orang, melainkan tim dosen, teman-teman akan dihadapkan dengan kepala program. Kepala program atau kepala jurusan yang fungsinya adalah menyortir, menyeleksi, memastikan judul teman-teman siap untuk naik ke seminar proposal. Itu fungsinya. Jadi yang teman-teman harus pertahankan di sini dalam tanda petik ya, harus dicoba pertahankan adalah pertahankan judul. Karena kalau teman-teman udah lepas di sini ya gimana mau sempro, gimana mau seminar proposal. Dan kan teman-teman harus bisa untuk mempertahankan judul untuk ke tahap selanjutnya yaitu seminar proposal. Jadi apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, terus bagaimana gambaran ke depannya, dan tambahnya adalah bagaimana tips dan trik untuk meyakinkan kaprodi mungkin atau kepala jurusan atau kepala bidang tergantung rules dan situasi dari kampus teman-teman seperti itu. Jadi pertanyaan yang muncul itu biasanya nomor satu nih ya, paling umum, paling utama adalah mengapa sih Anda memilih judul ini? Nah, terus kalau ketemu pertanyaan ini bagaimana? Kalau ketemu pertanyaan seperti ini, teman-teman pastikan sudah menguasai betul perihal apa yang dibawa. Jadi judul ini kenapa tertariknya di mana. Yang pertama, jangan gunakan jawaban yang seperti mainstream. Karena judulnya belum ada yang angkat, Ibu. Jangan. Saya jadi dosen, saya hapus langsung itu nama kamu dari mahasiswa. Terus jangan juga menjawabnya dengan, karena menurut saya judul ini bisa diangkat. Jangan. Tapi jawablah kalimat pertanyaan ini dengan jawaban, saya tertarik dengan judul ini sebab sejalan dengan apa yang saya pelajari terkait. Nah, terkaitnya ini bisa teman-teman cari. Terkait satu mata kuliah di 7 atau 8 semester yang sudah teman-teman jalani. Terkait dengan ini, di mana menurut saya ini bisa diulas lebih lanjut dalam penelitian saya. Jadi kalau ketika teman-teman menjawab seperti ini menunjukkan jawaban yang memang diplomatis, tapi bernilai. Jadi tidak hanya diplomatis, melainkan juga jawaban yang bernilai. Itu yang pertama. Pertanyaan yang paling sering muncul. Oke, video ini bakal jadi panjang, tapi harap maklum karena pertanyaannya biasanya banyak. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua apa nih? Oh, oke. Kalau gitu, coba menurut kamu kenapa sih yang kamu pilih ini objeknya ini? Nah, kenapa ada pertanyaan objek? Apa bedanya dengan judul? Bedanya seperti ini. Kalau objek itu adalah variabel yang terkait di dalamnya. Contoh, dalam penelitian empiris, teman-teman mungkin akan menemukan variabelnya, misalnya ya, wilayah tertentu, jenis masyarakat tertentu, satu spesies tertentu, satu jenis zat tertentu, atau satu perhitungan matematika tertentu. Nah,
Kalau dalam kuantitatif bagaimana? Kuantitatif ya teman-teman pasti akan bertemu dengan objeknya yang teman-teman ingin bahas. Contoh perusahaan A, perusahaan B, dan lain sebagainya. Kalau kualitatif bagaimana? Kalau kualitatif pun biasanya teman-teman pasti akan mengerucutkan penelitian ke satu objek tertentu. Contoh ya, saya mau mengangkat kasus bagaimana COVID dapat meningkatkan indeks saham perusahaan. Berarti saham perusahaannya selalu saya sebut saham yang mana, misalnya BBRI, sahamnya BRI, atau saham-saham yang lain. Jadi lebih terkonsep ke satu objek tertentu. Nah, ketika teman-teman mendapat pertanyaan seperti itu, please banget nih ya, please banget jangan jawabnya karena itu mudah. Karena pernah saya temuin ada yang jawab seperti itu. Karena itu mudah, bisa saya teliti. Yaitu hadir di wilayah ini. Jangan jawab seperti ini. Lantas jawabnya bagaimana dong? Yang baik jawabnya seperti ini. Saya memilih objek tersebut sebagai lapangan penelitian saya dikarenakan saya memiliki ketertarikan tertentu dan menurut saya ini berbeda dengan yang lain. Dengan yang lain ini maksudnya objek yang lain dalam hal, nah dalam hal yang ini yang harus teman-teman cari perbedaannya di mana dan di bagian mana dia berbeda. Jadi teman-teman bisa menjelaskan bahwasanya teman-teman punya curiosity yang baru, ketertarikan yang baru, rasa ingin tahu yang kuat terhadap objek tersebut. Itu pertanyaan kedua yang biasanya paling sering muncul. Pertanyaan ketiga biasanya akan masuk ke metode. Anda memakai metode apa? Please banget teman-teman, ini baik yang empiris, normatif, kualitatif, kuantitatif, jangan dijawab cuman empiris. Atau jangan dijawab cuman normatif. Jangan dijawab juga cuman kualitatif. Anda tidak sedang mengisi bagian isian di soal anak SD. Anda sedang diuji untuk apakah judul ini bisa Anda angkat atau tidak. Lantas bagaimana menjawabnya? Menjawabnya, mari kita gunakan trik tertentu. Jawabnya seperti ini. Dikarenakan objek yang saya ingin teliti adalah, kalian sebutlah objeknya, karena itu mempengaruhi apakah kualitatif atau kuantitatif dan lain sebagainya. Dan saya meyakini bahwa dalam hal ini saya bisa mengangkat penelitian ini dengan metode, sebutkan metode teman-teman, di mana menurut saya metode itu adalah metode yang maksimal. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah paling bijak menurut saya. Teman-teman bisa coba pakai. Itu 3. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya sebentar saya hapus karena papan tulisnya terlalu singkat. Oke, nyambung. Kemudian yang keempat, biasanya sang dosen itu akan menanyakan landasan teori. Terus landasan teorimu apa? Kamu ngangkat ini landasannya apa? Nah, landasan teori ini make sure kamu sudah siap kata kunci. Jadi kan dalam skripsi itu nanti di abstrak ada kata kunci. Kamu sudah harus tahu itu. Kata kunci juga sudah terlihat di judul. Kata kunci sudah terlihat di judul biasanya. Jadi, landasan teori adalah pembahasan mengenai kata kunci. Saya kasih contoh. Tinjauan yuridis.
Contohnya seperti ini. Lantas, kata kuncinya apa? Kata kuncinya teman-teman bisa ambil ini. Sebentar ya. Mana? Kata kuncinya teman-teman bisa ambil ini nih. Pemerkosaan, transpuan. Kemudian teman-teman bisa ambil perspektifnya, berarti perspektif HAM. Dan teman-teman juga bisa mendalami di bagian pidana. Jadi, sebentar, kata kuncinya bisa teman-teman ambil adalah pemerkosaan, transpuan, atau kalau mau lebih lengkap LGBT langsung, LGBT plus kalau nggak salah. Kemudian teman-teman bisa ambil HAM, karena menyangkut terhadap HAM, dan hukum. Ini adalah landasan teori teman-teman. Make sure teman-teman sudah cek dulu. Dari judul bisa dapat landasan teori apa aja. Karena kalau teman-teman nggak dapat, ya udah selesai lah itu judul di situ ya. Jadi seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima apa nih? Yang kelima biasanya adalah pertanyaan yang sifatnya cukup menguji. Cukup menguji ini maksudnya bagaimana? Cukup menguji ini ada dua perspektif. Yang pertama, pertanyaannya adalah yakin. Kemudian yang kedua biasanya sejalan dengan ini, apakah sanggup? Nah, ini adalah pertanyaan penguji, teman-teman. Lantas bagaimana cara menjawabnya? Jawablah dengan tenang dan tidak menyombongkan diri. Nah, ini yang harus teman-teman jawab. Nah, teman-teman bisa jawab dengan ini, bisa sedikit dimodifikasi. Saya contohkan, insya Allah saya dapat menyelesaikan dan sangat yakin terhadap judul ini. Sebab di sini judul ini berangkat dari rasa keingintahuan saya yang besar terhadap, ya teman-teman sebutkan terhadap apa. Karena ketika teman-teman sudah menyajikan seperti ini, dosen itu biasanya akan yakin bahwasanya kamu mungkin bisa menyelesaikan skripsi yang kamu akan buat seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah pertanyaan tentang bagaimana pemahaman kamu. Jadi biasanya yang ditanyakan adalah apakah sudah membaca literatur? Dan bagaimana hasil pembacaannya? Nah, kalau di sini, teman-teman, apabila teman-teman belum baca literatur, jangan bilang sudah, karena hasilnya akan cukup rumit. Ya, teman-teman, misalnya belum, sih jawab saja belum. Saya belum membaca. Namun, saya sudah mencoba meneliti secara general atau secara holistik terhadap hal ini, di mana saya mencoba berdiskusi dengan beberapa pihak. Nah, teman-teman bisa coba jawab dengan seperti ini untuk diplomatisnya. Kalau sudah, ya silakan jawab sudah, sebutkan apa saja yang sudah dijawab, dan bagaimana hasil dari pembacaan teman-teman. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang mungkin akan kamu temui pada saat kamu mengajukan sebuah judul, entah itu kepada ketua prodi atau kepala program atau ketua bagian. Jadi tergantung kampusmu punya apa. Nah, semoga tetap semangat ya menjalani skripsinya. Nah, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.